Extraordinary season yang kedua. Dalam cerita season ini, Jen mulai menjalani latihan untuk membangkitkan kekuatannya. Menariknya lagi, hubungan asmara Jen dan Jislord menghadapi berbagai drama sejak kemunculan keluarga Jislord. Nah, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Jen yang sedang kasmaran karena semalam ia dan Jislord mulai berpacaran. Di waktu yang sama, Jislord sedang berada di supermarket untuk membeli bahan kue yang dibutuhkan oleh Jen. Lantas saat masih berbelanja, Jislord ditemui oleh seorang perempuan dan putranya yang ternyata adalah istri dan anak Jislord. Begitu mengetahui identitas mereka berdua, Jislord langsung terkejut. Karena selama ini Jislord hilang ingatan tentang identitas aslinya akibat transformasinya menjadi kucing. Kembali ke Jen, ia mulai heran kenapa Jislord tidak kunjung pulang. Carrie akhirnya mencurigai bahwa Jislord sedang menemui keluarga rahasianya. Tak lama berselang, Jislord akhirnya datang dan langsung membantah dugaan Carrie. Keesokan harinya, Jen berada di klinik Discovery untuk membayar biaya latihan pembangkitan kekuatan super. Selesai bertransaksi, Jen dipertemukan dengan pelatihnya yang bernama George. Lantas di awal latihan, George meluruskan bahwa sebenarnya kekuatan super manusia berhubungan dengan kondisi mental. Alhasil, George menyimpulkan bahwa Jen tidak kunjung mendapatkan kekuatan supernya karena mental Jen sedang bermasalah. Guna mencari petunjuk soal masalah itu, George akhirnya menggunakan kekuatannya untuk masuk ke dalam pikiran Jen. Dari sini, Jen mendapati wujud alam pikirannya menyerupai perpustakaan. George lalu menerangkan bahwa setiap buku di perpustakaan itu menyimpan ingatan tentang perjalanan hidup Jen. George akhirnya meminta Jen untuk mencari tahu masalah mentalnya dengan cara memeriksa setiap buku yang ada di sana. Jika masalah ini ditemukan dan berhasil diatasi, George yakin Jen akan mendapatkan kekuatan supernya. Selesai latihan, Jen kembali menjalani pekerjaannya sebagai karyawan toko kostum. Di tengah kesibukannya, Jen bertemu dengan seorang pengunjung bernama Nora. Jen pun terkejut begitu ia mengetahui kalau Nora adalah istri Jislord. Dan sekarang Nora sedang gencar menyebarkan poster orang hilang Jislord yang ternyata memiliki nama asli Robert. Selesai bekerja, Jen memberitahu Carrie soal pertemuannya dengan Nora. Jen akhirnya memutuskan untuk berpura-pura tidak mengetahui identitas asli Jislord demi menjaga hubungan baik mereka. Di saat yang sama, Jislord membuka rahasia identitas aslinya kepada Cash. Kini, Jislord memutuskan untuk merahasiakan identitasnya dari Jen karena ia tak ingin melukai perasaannya. Seiring berjalannya waktu, Carrie merasa kehilangan jati diri dan tujuan hidupnya sejak ia mengakhiri hubungan asmaranya dengan Cash. Demi mencari pencerahan, Carrie pun menggunakan kekuatannya untuk berkomunikasi dengan roh Princess Diana. Sejak terpengaruh oleh nasihat Diana, Carrie berubah menjadi perempuan yang tampil berani dan dominan. Carrie lalu membuat perjanjian dengan Cash soal kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang setelah mereka putus. Namun Cash menolak perjanjian ini karena ia merasa dirugikan. Keesokan harinya, Jen dan Jislord pergi berkencan ke sebuah restoran berukuran mini. Menariknya, sang pemilik memperkecil tubuh Jen dan Jislord terlebih dahulu agar mereka bisa masuk ke dalam restoran. Lantas selama makan malam, Jen dan Jislord sebenarnya ingin membicarakan soal identitas asli Jislord. Namun pada akhirnya mereka membatalkan niatnya karena masih belum siap. Setelah itu, Jen menemani Carrie pergi ke seorang pria bernama Voidman yang membuka jasa pembuangan sampah. Uniknya, sampah ini dibuang ke dalam portal ciptaan Voidman yang mengarah ke alam kehampaan. Carrie kemudian membuang satu persatu barang kenangannya bersama Cash sebagai bentuk move on. Bahkan Carrie juga memotong poni rambutnya demi mempertegas komitmennya untuk membuka lembaran hidup baru. Selang beberapa menit, Carrie akhirnya ditemui oleh Cash.
Di sini mereka akhirnya bisa saling jujur akan perasaannya, sehingga mereka pun akhirnya sepakat untuk menjadi teman. Di waktu yang sama, Jen juga ditemui oleh Jislord. Momen canggung pun terjadi saat mereka sama-sama bersiap membuang banyak poster orang hilang bertuliskan Jislord yang belakangan ini sudah beredar luas. Berawal dari situasi canggung tadi, Jen dan Jislord mau saling berterus terang soal masalah identitas asli Jislord. Mereka pun akhirnya bisa menerima keadaan karena sama-sama memiliki alasan baik untuk merahasiakan identitas Jislord. Apapun yang terjadi, Jen dan Jislord memutuskan untuk tetap mempertahankan hubungan mereka. Jislord lalu mengajak Jen mengunjungi rumah Nora. Di awal kedatangannya, Jen sangat terkejut karena baru mengetahui bahwa Jislord sudah memiliki seorang anak. Pada malam harinya, Jen menghabiskan waktunya untuk menyelidiki akun media sosial Nora. Ternyata Nora memiliki ratusan ribu follower, menandakan bahwa ia cukup populer di dunia maya. Keesokan paginya, Jen mulai gelisah sejak mengetahui Nora jauh lebih baik darinya dalam segala hal. Jen lalu mengajak Jislord untuk lebih sering berkencan karena Jen diam-diam takut Jislord akan kembali bersama Nora. Namun Jislord menolak ajakan Jen karena ia berencana untuk mempererat ikatannya dengan Alfie, anak dari pernikahan Jislord dan Nora. Selang beberapa jam, Nora dan Alfie mengunjungi kediaman Jen dan Jislord. Di awal percakapan mereka, Nora mengungkapkan bahwa ia belum memiliki pasangan baru sejak kehilangan Jislord. Adapun dahulu, Jislord bekerja sebagai arsitek bangunan sebelum ia menghilang. Dalam pembicaraan berikutnya, Nora menunjukkan ketenangannya meskipun ia sudah mengetahui Jislord berpacaran dengan Jen. Bahkan Nora juga tetap bersikap ramah meskipun Jen telah melakukan hal yang sangat mengganggu Nora. Setelah itu, Nora memberitahu bahwa kekuatan supernya adalah telepati. Dengan kekuatannya, Nora biasa berkomunikasi dengan Jislord melalui pikiran semasa mereka masih bersama. Tak lama kemudian, Nora menitipkan Alfie kepada Jen karena ia akan menghadiri pertemuan. Jen lalu memanfaatkan situasi ini untuk bertanya kepada Alfie soal pendapat Nora tentang Jen. Sesuai permintaan Alfie, Jen memberinya uang berulang kali agar anak itu mau bercerita. Sayangnya, informasi yang diberikan Alfie tidak terlalu penting sehingga Jen merasa uangnya terbuang sia-sia. Tak lama setelahnya, Jen menyewa seorang pria yang kita sebut saja bernama David. Ternyata David memiliki kekuatan untuk mempercepat waktu. Adapun Jen menyewa David untuk mempercepat usia Jen dan Jislord dengan tujuan mempercepat perkembangan hubungan mereka. Lantas saat David sedang bersiap melakukan tugasnya, Jislord melarang Jen untuk menggunakan jasa David. Alasannya, Jislord ingin semuanya berjalan dengan natural, termasuk soal hubungannya dengan Jen. Di waktu bersamaan, David diam-diam asyik menonton momen adu mulut Jislord dan Jen. Akibat kehilangan fokus, David tak sengaja menggunakan kekuatannya pada Alfie hingga mengubah fisik Alfie menjadi sangat tua. Bersama Jislord, Jen akhirnya mengajak Alfie bermain di taman anak-anak sambil memikirkan solusi untuk memulihkan fisik Alfie. Mengingat Nora akan segera kembali, Jen dan Jislord semakin panik karena mereka tidak mampu mengatasi masalah Alfie. Setelah itu, Nora akhirnya datang dan terkejut melihat perubahan fisik anaknya. Untungnya Nora sudah memiliki asuransi kesehatan yang membuatnya bisa memulihkan kondisi Alfie. Menjawab pertanyaan Nora, Jislord menjelaskan bahwa insiden Alfie sebenarnya berawal dari kondisi Jen yang merasa terancam oleh kehadiran Nora. Nora akhirnya menegaskan dengan santai bahwa ia bukanlah ancaman untuk Jen. Lantas saat sedang berbicara dengan Jislord, Nora diam-diam menggunakan telepatinya untuk memberitahu Jen tentang isi pikirannya. Ternyata Nora selama ini sangat kesal melihat hubungan Jislord dan Jen. Nora juga menunjukkan bahwa ia adalah istri yang posesif dan suka memerintah suaminya. Kini Nora pun bertekad untuk memisahkan Jen dari Jislord karena Nora merasa Jislord lebih pantas bersamanya. Beberapa waktu kemudian, Jen mengesampingkan masalah Nora karena ia ingin merayakan malam Halloween.
Di sisi lain, Carrie mengisi waktunya dengan melakukan kegiatan aneh, yaitu belajar menjadi wanita seksi. Guna memperoleh ilmu yang tepat sasaran, Carrie akhirnya berkomunikasi dengan roh bernama Dahlia. Ternyata semasa hidupnya, Dahlia adalah seorang aktris yang pernah memerankan wanita penggoda. Lalu saat Carrie berguru kepada Dahlia, aktris ini pun berhasil mengambil alih kesadaran Carrie sepenuhnya. Karena hal itu, Dahlia kini bisa mengendalikan tubuh Carrie sesuka hatinya, seolah-olah ia mendapatkan kesempatan untuk kembali hidup. Seiring berjalannya waktu, Jen dan Cash akhirnya mengetahui Carrie kerasukan roh Dahlia. Lantas saat berusaha mengusir Dahlia, Jen dan Cash harus menghadapi perlawanan karena roh aktris itu tidak mau keluar dari tubuh Carrie. Dengan segala cara, Jen akhirnya berhasil menahan Dahlia. Tak lama berselang, Mary, ibu Jen, datang untuk membantu proses pengusiran roh Dahlia. Sayangnya, bantuan Mary tidak seefektif yang diharapkan meskipun ia mengetahui ilmu pengusiran setan. Di tengah kebuntuan ini, Jen dan Cash memiliki ide untuk menyerang psikologis Dahlia melalui cibiran dan hinaan. Di luar dugaan, serangan psikologis ini ampuh melemahkan roh Dahlia sehingga ia pun akhirnya terpaksa keluar dari tubuh Carrie. Sementara itu, Jislord yang masih dalam wujud kucing sedang bersenang-senang bersama kucing liar. Lantas, saat sedang asyik berkeliaran, Jislord ditangkap dan dibawa ke klinik dokter hewan Wender. Wender lalu bersiap memberikan suntikan kebiri untuk Jislord dengan tujuan menekan angka kelahiran kucing liar. Tak ingin menjadi mandul, Jislord melakukan perlawanan saat ada celah, hingga akhirnya suntikan ini malah menancap pada tubuh Wender. Setelah kabur dari klinik, Jislord dikejar oleh kawanan anjing yang ingin menyerangnya. Demi menyelamatkan diri, Jislord akhirnya nekat memanjat pohon dan bertahan di atas sana sampai situasinya aman. Keesokan paginya, Jen tak sengaja menemukan Jislord bersembunyi di atas pohon yang sama dalam keadaan sudah kembali menjadi manusia. Hari demi hari pun terus berlalu sampai akhirnya Jen kembali memikirkan masalah Nora. Demi menjauhkan Jislord dari Nora, Jen berusaha meyakinkan Jislord bahwa Nora tidak sebaik kelihatannya. Namun Jislord tidak mempercayai hal itu karena Jen belum mengungkap sifat asli Nora yang posesif dan suka memerintah suaminya. Beberapa waktu kemudian, Jen dan Jislord menghadiri acara peluncuran buku terbaru karangan Nora yang membahas cara menjalani kehidupan dengan positif. Sementara itu, Carrie dan Cash juga datang ke acara yang sama untuk mencari suasana yang baru. Nah, yang menjadi sorotan, Jen sengaja melanggar aturan dengan mengenakan pakaian berani karena ia diam-diam ingin merusak acara Nora. Meski kesal melihat gaya busana Jen, Nora tetap bersikap positif demi menjaga citranya sebagai perempuan baik. Tak lama setelahnya, Jislord tak sengaja memberitahu Nora tentang rahasia Jen yang tidak memiliki kekuatan super. Nora lalu menunjukkan reaksi sedih atas kondisi Jen sambil memujinya karena sudah bersikap percaya diri di tengah keterbatasannya. Namun di balik itu, Nora sebenarnya mencibir kondisi Jen habis-habisan. Sebagai balasan, Jen mengkritik buku terbaru Nora dengan nada menghina. Tak cukup sampai di situ, Jen juga sengaja membuat dirinya muntah ke arah buku Nora. Tak ingin pengunjung lainnya terganggu, Nora akhirnya membawa Jen ke dalam toilet. Guna membalas kritik Jen tadi, Nora menantangnya untuk membuat karya tulis yang harus ia baca di depan umum saat nanti Nora sudah selesai berpidato. Singkat cerita, Jen meminta bantuan teman baru Cash bernama Megan yang memiliki keahlian menulis. Atas permintaan Jen, Megan akan membuat karya tulis yang vulgar dan tidak senonoh. Selang beberapa menit, Nora akhirnya mulai berpidato tentang buku barunya. Pidato ini pun sempat terganggu oleh aksi Jislord yang berkelahi dengan Chris, sahabat lamanya. Nah, usut punya usut, Jislord melakukan aksinya atas saran Jen karena Jen menilai perkelahian bisa membuat pria lebih akrab dengan temannya. Namun kenyataannya, Chris justru ingin menjauhi Jislord sejak kejadian tadi. Setelah itu, giliran Jen yang membaca karya tulis di depan semua pengunjung. Lantas di saat Jen sedang fokus membaca, Nora berkomunikasi dengan Jislord melalui telepatinya.
Di sini Nora berusaha meyakinkan bahwa Jen membawa pengaruh buruk bagi kehidupan Jislord. Karena hal itu, Nora mempersilahkan Jislord untuk kembali kepadanya kapan saja jika Jislord ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tak lama berselang, Jen akhirnya selesai membaca karya tulisnya. Meski sedang berseteru dengan Nora, Jen tetap rutin menjalani latihan demi membangkitkan kekuatannya. Lantas, pada sesi latihan terbarunya, George menduga Jen tak kunjung mendapatkan kekuatannya karena memiliki hubungan yang buruk dengan Mary. Dengan kata lain, Jen berpeluang mendapatkan kekuatannya jika ia sudah berdamai dengan ibunya. Dari situ, Jen menceritakan konflik di acara makan malamnya dengan Mary yang terjadi belum lama ini. Jadi pada acara ini, Jen bermaksud untuk mendekatkan Jislord dengan Mary. Lantas, di awal percakapan mereka, Mary menuding Jislord sebagai pria yang suka menghamili pasangannya lalu pergi tanpa bertanggung jawab. Setelah itu, Mary menegaskan bahwa Jen belum siap menikah karena masih memiliki mental kekanakan. Namun meskipun begitu, Jislord tetap bahagia bersama Jen karena ia merasa nyaman dengannya. Lambat laun, adu argumen antara Jislord dan Mary mengubah hubungan mereka menjadi lebih akrab. Seusai makan bersama, Jen dan yang lainnya bermain tebak nama selebriti berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan. Lantas saat permainan ini semakin seru, Carrie tiba-tiba datang dalam kondisi sedang dirasuki Martin yang kita tahu adalah mendiang ayah Jen dan suami pertama Mary. Seketika itu Mary langsung marah besar karena ia sangat tidak menyukai Martin. Bahkan Mary sudah berulang kali menegaskan kepada Jen bahwa ia tak mau berkomunikasi dengan Martin karena semasa hidupnya Martin sering membebani Mary. Mary pun akhirnya pulang setelah ia bertengkar hebat dengan Jen. Selesai menyimak cerita tadi, George akhirnya melayangkan pujian kepada Jen. Alasannya, keberanian Jen untuk jujur menjadi langkah awal untuk membangkitkan kekuatannya. George kemudian memberikan tanda bintang kepada Jen sebagai bentuk apresiasi atas kejujurannya. Karena sikap George yang bijaksana dan menyejukkan hati, Jen kini diam-diam naksir kepada George meskipun ia menyadari perasaannya itu tidaklah pantas. Setelahnya, Jen dan Jislord menghadiri pesta ulang tahun Alfie yang diadakan di rumah Nora. Memulai acara ini, Jislord akhirnya bisa memulai usahanya untuk mendekatkan diri dengan Alfie yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan Jislord sejak ia berubah menjadi kucing dan mengalami hilang ingatan. Di waktu yang sama, Nora terus berusaha memancing emosi Jen agar ia berulah dan membuat Jislord ingin meninggalkannya. Namun Jen sudah mengetahui maksud Nora sehingga ia pun tetap bisa bersikap tenang. Tak ingin usahanya berakhir gagal, Nora sengaja merusak biskuit buatan Jen yang menjadi kado untuk Alfie. Meskipun sangat kesal, Jen akhirnya tidak menanggapi pancingan Nora. Sebagai cara pamungkas, Nora menyinggung soal hubungan Jen dan Jislord yang biasa saja karena mereka belum pernah bermesraan sejak berpacaran. Terprovokasi oleh perkataan Nora, Jen akhirnya mengajak Jislord untuk bermesraan saat itu juga. Demi memuluskan rencananya, Jen menggunakan kekuatan seorang pesulap di acara yang bisa memindahkan manusia ke tempat incarannya. Atas permintaan Jen, sang pesulap akhirnya memindahkan Jen dan Jislord ke sebuah kamar tidur. Lantas di saat Jen dan Jislord sedang menikmati momen romantisnya, mereka tiba-tiba dikembalikan ke tempat semula, yakni lokasi pesta ulang tahun Alfie. Nora lalu memanfaatkan kekacauan ini untuk menuntut Jislord memilih apakah ia mau hidup bersama Nora dan Alfie atau bersama Jen. Setelah itu, Jen membebaskan Jislord untuk menentukan pilihannya. Jislord pun merasa sangat dilema. Sebab meskipun ia ingin memilih Jen, Jislord sebenarnya juga tak ingin meninggalkan Alfie karena ia tak ingin anaknya kembali kehilangan sosok ayah. Sebagai solusi, Jislord akhirnya berubah menjadi kucing karena ia percaya insting hewan selalu benar. Singkat cerita, Jen dan Nora berlomba-lomba menarik perhatian Jislord agar ia memilih salah satu di antara mereka. Dengan instingnya sebagai kucing, Jislord akhirnya memilih Nora. Begitu kembali ke wujud aslinya, Jislord tampak seperti orang bingung, menandakan ia memilih Nora tanpa sengaja.
Di sisi lain, Jen langsung patah hati usai mendapati Jislord memilih Nora. Demi mencari ketenangan, Jen akhirnya mengobrol dengan George. Lantas di tengah momen kebersamaan mereka, George mengakui bahwa Jen adalah klien pertama yang membuatnya ingin berhubungan lebih jauh. Sementara itu, Jislord kini merasa sedih setelah ia kehilangan Jen. Nora lalu berusaha meyakinkan Jislord agar berhenti memikirkan Jen karena ia sudah mengambil pilihan yang tepat. Saat pesta ulang tahun masih berlangsung, Chris, sahabat Jislord, tiba-tiba membuat pengakuan yang mengejutkan. Jadi ternyata Jislord meninggalkan keluarganya usai ia memergoki Chris berselingkuh dengan Nora. Nah, menurut dugaan Chris, Jislord berubah menjadi kucing dan hilang ingatan karena sangat terpukul dengan perselingkuhan Nora. Lebih jauh lagi, Chris memastikan Alfie adalah anak dari hasil hubungan gelapnya dengan Nora. Nora pun tak bisa membantah karena Chris sudah menunjukkan bukti yang kuat. Situasi pun menjadi semakin kacau karena semua tamu undangan mendengarkan pernyataan Chris. Akibatnya Nora menjadi sangat frustasi dan malu hingga ia pun melakukan berbagai hal buruk yang menghancurkan citranya sebagai perempuan baik. Selang beberapa jam, Jen akhirnya pulang dan menemukan Jislord sedang menunggunya. Jislord lalu menegaskan bahwa ia sudah bebas berpacaran dengan Jen karena ia sudah meninggalkan Nora. Namun di luar dugaan, Jen justru bingung menghadapi situasi ini karena sebenarnya Jen sudah sempat bermesraan dengan George. Tak lama berselang, Carrie dan Cash berdebat soal hubungan terlarang antara Jen dan George. Sedangkan Jislord memaklumi tindakan Jen karena ia menyadari hubungan Jen dan George hanyalah pelarian. Keesokan harinya, Jen kembali bertemu dengan George melalui sesi latihan. Jen lalu meluruskan bahwa meskipun mereka sempat bermesraan, bukan berarti Jen jatuh cinta kepada George. Beruntung George bisa memahami perasaan Jen sehingga ia pun bisa tetap bekerja dengan profesional. Jen lalu tak sengaja menemukan ruang tersembunyi di perpustakaan itu. Saat memasuki ruangan itu, Jen menemukan sebuah buku yang menyinggung soal masalah Jen dengan Martin, ayahnya. Dari situ, George meyakini Jen tak bisa mendapatkan kekuatannya karena ia ada masalah dengan Martin. Guna mencari titik terang, George memberikan serangkaian pertanyaan kepada Jen soal masalah Martin. Jen pun bingung harus memberikan jawaban apa karena selama ini Jen selalu dekat dengan Martin baik saat ayahnya masih hidup maupun sudah meninggal. Mengetahui hal ini, George menyimpulkan bahwa hubungan Jen dan Martin membawa dampak buruk bagi kehidupan Jen. Sebagai contoh, Jen tidak bisa akur dengan Mary karena ia dekat dengan Martin. Selesai latihan, Jen meminta Carrie agar mengizinkan roh Martin merasuki tubuhnya dalam waktu yang cukup lama karena Jen ingin belajar memancing dari ayahnya. Jen lalu baru mengetahui bahwa kotanya tidak memiliki area memancing. Jadi sebagai solusi, Jen membeli banyak ikan lalu menaruhnya di bathtub untuk dipancing. Sebagai langkah awal, Jen mengakui ia sedang bertengkar dengan Mary karena mempertemukan ibunya dengan Martin pada acara makan malam tempo hari. Jen pun sebenarnya sudah mengetahui kalau tindakannya itu akan membuat Mary marah besar. Namun ia tetap melakukannya karena ingin mempersatukan ayah dan ibunya. Begitu mengetahui hal ini, Martin baru menyadari bahwa Jen sengaja memicu konflik. Roh Martin akhirnya keluar dari tubuh Carrie setelah ia kecewa dengan tindakan Jen. Beberapa waktu kemudian, Jen dan Jislord tiba-tiba ditemui oleh seorang pria yang kita sebut saja dengan nama Palmer. Di sini Palmer meminta pertanggungjawaban Jislord karena terbukti menghamili kucing betina peliharaannya saat malam Halloween. Palmer akhirnya pergi usai ia menyerahkan 4 ekor anak kucing yang menjadi darah daging Jislord. Keesokan harinya, Jen pergi ke klinik Discovery untuk kembali menjalani latihan bersama George. Namun staf klinik tidak mengizinkan mereka bertemu karena sebelumnya George dan Jen melakukan pelanggaran berat dengan bermesraan di tengah latihan. Akibat pelanggaran ini, kontrak latihan Jen akhirnya harus dicabut. Teringat oleh instruksi terakhir George, Jen meyakini bahwa solusi untuk membangkitkan kekuatannya adalah mengatasi trauma masa kecilnya.
Jen lalu baru ingat kalau trauma yang paling membekas di hatinya bukanlah kematian Martin, melainkan gagal menjadi pemeran dalam drama musikal. Jen akhirnya berusaha meyakinkan Cash agar ia diizinkan bermain dalam teater drama musikal garapan Cash. Menjelang pentas, Jen sempat bertemu dengan Mary yang ternyata menjadi penjahit kostum drama Cash. Mary pun langsung kesal begitu mengetahui Jen tidak bisa lagi berlatih akibat bermesraan dengan George. Selang beberapa menit, teater drama musikal Cash akhirnya digelar. Ternyata cerita drama ini terinspirasi dari kisah nyata Cash bersama Vigilante, tim superhero pimpinannya. Adapun Cash berperan sebagai karakter utama, sedangkan pemeran pendukung adalah mereka yang menjadi anggota Vigilante. Selama pentas berlangsung, sering terjadi kesalahan yang merusak acara. Namun Cash berhasil mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan kemampuan time travelnya. Sementara itu, Jen yang belum mendapatkan giliran tampil tiba-tiba dihubungi oleh George. Singkat cerita, Jen menemukan Mary hendak memukuli George karena bertanggung jawab atas masalah latihan Jen. Jen akhirnya berhasil menghentikan Mary setelah ibunya menyadari Jen yang menjadi penyebab masalah. Di tengah keributan ini, George mengungkapkan bahwa Jen bisa membangkitkan kekuatannya jika ia sudah merelakan kematian Martin. Jen dan Mary akhirnya merusak kaca mobil George sebagai hukuman atas kesalahannya. Usai menyelesaikan masalah dengan George, Jen langsung bergegas menuju lokasi teater karena waktunya untuk tampil akan segera tiba. Setelahnya, Jen mulai beradu akting dengan Cash. Rupanya Jen berperan sebagai mentor Cash yang akan segera meninggal di saat Cash harus menghadapi musuh terkuatnya. Pentas akhirnya dihentikan untuk sementara karena Jen tidak mau karakternya berakhir meninggal seperti di skenario. Tak lama berselang, Cash yang sudah kelelahan menggunakan kekuatannya akhirnya membiarkan kesalahan terus terjadi di sepanjang pentas. Lantas begitu pertunjukan ini selesai, semua penonton justru memberikan tepuk tangan karena mereka sangat terhibur oleh sejumlah kesalahan dan momen di luar skenario yang tersaji di sepanjang pentas. Setelah itu, kekuatan Jen masih belum bangkit meskipun ia sudah mengatasi trauma masa kecilnya dengan tampil di drama musikal. Percaya pada keterangan George, Jen kini mulai berusaha merelakan Martin sebagai cara terakhir untuk membangkitkan kekuatannya. Seperti biasanya, Carrie membuat tubuhnya dirasuki oleh roh Martin agar Jen bisa berkomunikasi dengan ayahnya. Begitu percakapan dimulai, Jen menegaskan bahwa selama ini ia sebenarnya sudah berusaha memperbaiki diri. Namun situasi tidak pernah berpihak kepada Jen sehingga ia tetap saja menjadi pembuat masalah. Martin akhirnya mengakui bahwa ia sudah bangga pada Jen yang sekarang sehingga Jen tak perlu merasa galau. Usai mengucapkan salam perpisahan, roh Martin akhirnya meninggalkan tubuh Carrie dan pergi ke alam baka untuk selamanya. Setelah itu, Jen berkumpul bersama teman-temannya dalam keadaan sudah merelakan Martin. Lantas saat sedang merenung, Jen tiba-tiba merasakan ada yang aneh dengan tangannya, seolah-olah kekuatannya akan segera bangkit. Mengetahui hal ini, teman-teman Jen memintanya untuk melakukan berbagai gerakan tangan, karena siapa tahu gerakan itu akan mengungkap kekuatan Jen. Dari situ, Jen tiba-tiba berhasil menciptakan ledakan kecil pada kepala boneka yang menjadi properti drama teater. Kejadian ini pun seketika membuat Jen dan teman-temannya sangat senang karena akhirnya Jen bisa memiliki kekuatan super. Namun selang beberapa detik, teman Cash meluruskan bahwa sebenarnya ledakan ini terjadi karena ia lupa mematikan bom pada kepala boneka. Di tengah perasaannya yang masih sedih, Jen pergi sendirian ke lokasi portal Voidman untuk membuang microwave ibunya yang sudah tak terpakai. Lantas saat Jen sudah membayar tagihan, Voidman meluruskan bahwa portalnya yang berfungsi sebagai alat pembuangan bukan mengarah ke alam kehampaan, melainkan ke tempat yang tidak diketahui. Setelahnya, Jen tiba-tiba menaruh microwave dan berniat untuk jatuh ke portal, seolah-olah ia akan mengakhiri hidupnya karena sudah sangat frustasi. Beruntung, Jislord, Cash, dan Carrie datang di waktu yang tepat, sehingga Jen akhirnya membatalkan niatnya.
Karena penasaran, Cash memeriksa microwave terlebih dahulu untuk mengetahui apakah barang itu masih bisa digunakan atau tidak. Lantas di tengah momen ini, Cash tak sengaja membuat kesalahan yang membuat Jen jatuh ke dalam portal. Cash pun langsung panik dan menggunakan kekuatannya berulang kali demi mencegah insiden itu. Namun entah mengapa, Cash tidak mampu memundurkan waktu sejauh biasanya. Akibat kejanggalan ini, Cash akhirnya gagal menyelamatkan Jen. Setelah itu, portal Voidman membuat Jen terlempar ke sebuah tempat. Entah apa tempat itu, yang jelas Jen merasa sangat kesal berada di sana. Dan series ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita series Extraordinary Season 2 mulai dari episode 1 sampai 8.